Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iksan Nadi Ardiansyah. Saya kuliah di Universitas Cyber Asia, jurusan manajemen. Nah, kali ini saya akan membahas akuntansi biaya tentang produk bersama dan produk sampingan dengan studi kasus kelapa sawit ya nanti. Saya akan bagikan soalnya juga. Nah, outputnya nanti ada CPU dan kernel sebagai produk bersama serta serat sawit sebagai produk sampingan. Nah, yang pertama, kita akan membahas konsepnya juga, menghitung alokasi joint cost dan metode nilai jual yang relatif, perlakuan by produknya gimana, dan manfaatnya untuk manajemen. Nah, untuk di akhir PPT, PowerPoint, nanti saya akan juga menunjukkan perhitungan Excel. Oke, selanjutnya konsep dasar produk bersama dan sampingan. Nah, produk bersama atau joint produk adalah produk yang dihasilkan bersamaan dari satu proses dan nilai ekonomisnya signifikan. Nah, sehingga perlu alokasi joint cost. Nah, untuk kasus ini contohnya adalah CPU dan kernel. Nah, sedangkan produk sampingan atau biasa disebut dengan byproduct juga muncul dari proses yang sama, namun nilainya relatif kecil, sehingga perlakuannya biasanya disederhanakan. Misalnya dicatat sebagai pendapatan lain-lain atau pengurang biaya. Nah, nanti kita akan membedakan secara nominal ya, secara rupiah, eh, ketika dicatat sebagai pendapatan lain-lain dan ketika dicatat sebagai pengurang biaya. Dilanjut, joint cost dan alasan perlunya dialokasi. Nah, kenapa sih? Nah, yang pertama adalah definisi joint cost. Joint cost adalah biaya produksi yang terjadi sebelum split off point, dipakai bersama oleh beberapa produk dan tidak bisa ditelusuri langsung ke masing-masing produk. Ya, nanti kita akan apa ya, mengelaborasikan dengan perhitungan langsung di Excel ya. Nah, kenapa harus dialokasikan? Karena yang pertama untuk menentukan harga pokok per produknya, penilaian persediaan dan HPP untuk laporan. Yang ketiga, evaluasi profitabilitas per produk. Yang keempat, dasar cost plus pricing. Nah, alokasi joint cost itu bersifat arbitrer ya. Untuk keputusan setelah split off seperti jual sekarang atau prosesnya lebih lanjut, joint cost tidak relevan. Yang dipakai itu nanti biaya tambahan atau pendapatan tambahannya. Nah, perhitungan joint cost dengan metode nilai jual relatif. Nah, masuk ke studi kasus, joint cost sampai split off adalah 900 juta. Nanti di soal akan saya jelaskan. Outputnya itu nanti sebesar CPO-nya 600 ton dengan harga jual 10 juta per ton, kernel 300 ton dengan harga jual 7 juta per ton, dan nantinya ada produk sampingan ya, berupa serat sawit, yaitu sebesar 200 ton dengan harga jual 1,5 juta per ton. Nah, nantinya untuk metode nilai jual relatif, basis alokasinya adalah nilai jual produk joint, yaitu CPO dan kernel. Nah, CPO dan kernel ini nanti disatukan ya, sebagai perhitungan HPP-nya bagaimana gitu. Ya, nanti yang pertama ya, bagaimana cara menghitung joint cost-nya? Yang pertama adalah hitung nilai jual total masing-masing produk joint, hitung total nilai jual produk joint, nah, hitung proporsinya. Kita nanti membagikan proporsi antara dua ini. Produk joint kan hanya ada dua, CPO dan kernel. Nah, nanti proporsinya bagaimana? Dan serat sawit ini kan produk sampingannya, jadi nggak disertakan secara langsung ya nanti. Kita bagaimana melihat perbedaan ekonominya gitu. Oke, next. Nah, ketika dihitung, setelah dihitung,
Nah, nilai total jual per produknya yang CPU itu kan tadi 600 ton dengan nilai jual 10 juta ya. Jadi hasilnya adalah 6 miliar, yang kenal totalnya adalah 2,1 miliar dan join join produknya ya, atau produk joinnya itu total nilai jualnya adalah 8,1 miliar. Nah, nanti kita proporsikan ini dengan join cost yang tadi. Join cost-nya kan tadi sebesar 900 juta ya. Nah, nanti kita proporsikan eh, nilai jual total, nilai jual per produknya dibagi dengan totalnya, lalu dikalikan dengan join cost-nya. Alokasi join cost-nya itu berapa. Nah, setelah dihitung-hitung, HPP atau ya biaya HPP-nya per ton untuk produksi PO itu sebesar 1,1 juta. Dan untuk kernel itu sebesar 700 sekian ribu. Nanti saya akan menghitung melalui Excel ya, secara langsung. Ini sebagai pembuka atau konsepnya aja ya, supaya alokasinya, supaya kalian memahami konsep dari awal hingga akhir. Oke, melakukan akuntansi produk sampingan. Nah, sekarang tadi kan ada produk sawit ya, serat sawit. Nah, itu bagaimana sih metode alokasinya? Yang pertama ada pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan lain-lain ini dicat nanti serat serat sawitnya dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Jadi tidak mengurangi join cost ya. HPP, CPO, dan kernel tetap seperti alokasi yang tadi ya, yang 1,1 juta dan 700 sekian ribu rupiah. Nah, itu ketika serat sawit tidak serat sawit menggunakan metode pendapatan lain-lain. Nah, bagaimana ketika menggunakan metode pengurang biaya yang pastikan nilai jualnya tadi serat sawit sekitar 300 juta ya. Jadi serat nanti dianggap pengurang biaya joint cost. Artinya nanti kan joint cost tadi 900 juta. Nah, nanti dikurangkan dengan penjualan dari serat sawit sebesar 300 juta. Nanti biaya join cost-nya atau ya biaya join atau join cost-nya itu berkurang menjadi 600 juta. Nah, nanti dampaknya apa? Jadi untuk metode pengurangan biaya nanti dampaknya akan menurunkan HPP produk utama karena basis biaya yang dialokasikan lebih kecil, berkurang lah ya, karena dibantu dengan pendapatan atau nilai jual dari serat sawit tadi. Nah, ini bisa kalian lihat metode A tidak menurunkan HPP, CPU, dan kernel lah. Tetap dengan menggunakan perhitungan yang awal tadi. Nah, dengan menggunakan metode pengurang biaya, nanti HPP-nya CPO dan kernel itu turun. Jadi bedanya ada di jurnal penjualan serat sawit. Hasil penjualan serat sawit nanti dikreditkan sebagai pengurang biaya untuk menurunkan HPP-nya. Nah, nanti HPP CPU dan kernel menjadi turun dari metode yang metode sebelumnya ya, yang nanti kita akan jelaskan. Nah, nanti manfaatnya apa sih? Setelah perbedaan pengambilan metode ya, manfaat sebagai eh, sebagai di perusahaan itu seperti apa? Manfaatnya nanti bagi manajemen akan mengambil keputusan dengan mudah ya. Yang pertama nanti untuk penetapan harga, terutama cost plus pricing. Nanti menentukan harga minimumnya berapa, margin keuntungannya berapa. Nanti kita dengan adanya metode tadi, perbedaan metode tadi, kita bisa menghitung biaya yang apa ya, harga minimumnya untuk berapa dan margin keuntungannya berapa. Itu yang kedua untuk ya itu evaluasi profitabilitas per produk. Jadi menilai profitabilitas produk CPO dan kernel nanti ketika menggunakan metode
pendapatan lain-lain atau metode pengurang biaya nanti seperti apa gitu, profitabilitasnya bagaimana. Nah, nanti sebagai pelaporan juga untuk pelaporan persediaan APB dan pada laporan keuangan nanti kan secara sisi akuntansinya beda ya. Kalau misalnya sawit tadi, serat sawitnya tadi dialokasikan sebagai pendapatan lain-lain kan ada akun yang berbeda dibandingkan jika serat sawit tadi yang sebesar 300 juta dialokasikan sebagai pengurang biaya gitu. Yang keempat adalah untuk kontrol biaya dan budgeting. Seperti itu manfaatnya. Oke, sekian terima kasih. Saya lanjutkan di Excel ya. Sebentar. Oke, ini ya soal studi kasusnya yang tadi yang sempat saya jelaskan di PowerPoint sebelumnya. Kasusnya itu penentuan harga HPP produk bersama dan produk sampingan. Nah, nanti sini soal cerita ya. Ada sebuah PT, yaitu perusahaan pengelolaan kelapa sawit. Dalam satu proses produksi, perusahaan menghasilkan produk bersama. Yang pertama, ini produk utamanya ya. Yang pertama adalah minyak sawit mentah, CPO, dan inti sawit atau kernel, serta produk sampingannya nanti berupa serat sawit. Nah, biaya produksi bersamanya atau joint cost-nya hingga titik pisah atau split off point selama satu periode adalah 900 juta. Nah, data produksi dan penjualannya sebagai berikut sudah saya tambahkan juga di Excel. Dan manajemen ingin menentukan HPP masing-masing produk bersama dan menggunakan metode yang tepat untuk serta memahami perlakuan akuntansi produk sampingan. Dan nanti manajemen pada akhirnya akan memutuskan apakah mau menggunakan metode A yang dimana sebagai yang dimana serat sawit ini sebagai pendapatan lain-lain, atau metode B yang dimana serat sawit nanti dijadikan pengurang joint cost, pengurang dari biaya. Nah, joint cost-nya, nah ini kan ini semuanya udah rumus ya. Ini yang soal cerita saya lempar semua ke Excel. Dan misalnya kalian ingin mengubah atau ada soal cerita yang lain atau kasus yang lain, nanti kalian tinggal ubah joint cost-nya berapa, produksinya berapa, harga jualnya berapa, nanti kalian bisa menentukan apakah metode A yang lebih baik atau metode B yang lebih baik. Seperti itu. Nah, joint cost-nya tadi kan 900 juta. Dengan CPO dan kernel adalah sebagai produk utama ya, produk bersama utama. Dan yang serat sawit itu produk sampingan atau byproduct. Nah, di sini nanti kalian kalau ada tambahan produk atau perbedaan produk, kalian bisa ubah di sini ya. Yang mana yang mau dijadikan joint produk atau yang dimana dijadikan produk sampingan gitu. Nah, karena yang pertama yang CPO dulu yang minyak sawit mentah, jumlah produksinya adalah 600 ton dan harga jualnya yaitu 10 juta. Nah, nilai jual totalnya nanti tinggal dikalikan aja 600 kali 10 juta, yaitu 6 miliar. Yang kenal juga gitu. Jumlah per tonnya yaitu 300 ton kernel dan harga jualnya yaitu 1 juta. Nanti nilai jual totalnya adalah 2,1 miliar. Nah, untuk serat sawit jumlah tonnya adalah 200 ton dan nilai jualnya yaitu 1,5 juta. Ya, nilai jualnya tidak signifikan ya, jadi itu merupakan produk sampingannya. Nilai total penjualannya juga cuma 300 jutaan. Nah, total nilai jual semua produk yang dihasilkan dari satu proses produksi adalah 8,4 miliar. Nah, itu didapatkan dari nilai jual produk bersama aja yang dimana. Nah, ini ya, kalian nanti tinggal kategorinya diubah-ubah kalau misalnya ingin kasus yang berbeda gitu. Ya, dimana 6 miliar tambah 2,1 lah, itu untuk produk join ditambah dengan
eh, produk nilai jual produk dari serat sawit. Nah, kita coba menggunakan metode A ya, yang dimana produk serat sawit tadi tidak mengurangi joint cost. Nah, tadi kan joint cost-nya 900 juta kan. Nah, total nilai jual produk bersamanya yaitu 8,1 M. Nah, nilai jual serat sawitnya kan 300. Nah, yang pertama itu kita hitung untuk mencari HPP ya. Karena joint cost kan nggak tahu sudah kayak produk produk CPU ini cost-nya berapa, produk kernel itu berapa nggak tahu karena satu produk itu diproduksi secara dengan proses yang sama, satu proses periode yang bersamaan. Jadi biayanya nggak bisa diketahui secara langsung ya. Jadi kita harus menggunakan proporsi. Nah, proporsinya didapat dari mana? Didapat dari nilai jual total produknya, yaitu dibagi dengan total total produk nilai jual produk join produk bersama. Misalnya ini kan CPU kan nilai jual produknya totalnya adalah 6M. Nah, nanti dibagi dengan 8,1 M. 8,1 M kan tadi nilai jual produk bersama aja ya, produk join aja ya. Nah, proporsinya nanti 74%. Nah, nanti untuk yang kernel juga gitu. 2,1 dibagi dengan 8,1. Nanti hasilnya proporsinya 2,5%. Nah, biayanya berapa sih untuk CPO per produknya itu? Nah, tinggal kalikan aja nilai jualnya dikali dengan proporsi itu nanti menemukan joint cost ya, joint cost yang dialokasikan dari joint cost-nya tadi kan 900 juta. Nah, alokasinya untuk CPO berapa, untuk kernel berapa, tinggal kita kalikan aja nilai jual dikalikan dengan proporsi. Sorry, joint cost dikalikan dengan proporsi. Nah, jadi kita bisa melihat joint cost yang dialokasikan untuk produk CPU itu sebesar 600 sekian juta dan untuk produk kernel yaitu 200 sekian juta. Nah, totalnya kan 900 juta ya, tidak menyalahi aturan bahwa biaya produk bersama joint cost adalah 900 juta. Nah, PTP per tonnya itu berapa sih? Tinggal dibagi aja. Alokasi joint cost per produknya dibagi dengan jumlah ton. Jadi, biaya per ton atau HPP per tonnya untuk produk CPU yaitu sebesar 1,1 sekian juta dan untuk kernel itu 700 sekian ribu. Nah, ini ketika nilai jual serat sawit dicatat sebagai pendapatan lain-lain, sehingga tidak mengurangi joint cost dari CPU dan kernel. Nah, bagaimana ketika nilai produk serat sawitnya digunakan untuk mengurangi joint cost? Nah, joint cost-nya tadi kan 900 juta. Nah, untuk nilai jual serat sawitnya tadi kan 300 juta ya kan. Bisa kalian lihat di sini. 200 kali 1,5 kan 300 jutaan. Nah, joint cost setelah dikurangi nilai jualnya itu 600. Berarti kan biaya biaya yang dikeluarkan itu makin rendah ya karena ditutupi oleh nilai jual dari serat sawit. Tetap kita pertama kita harus mencari proporsi dari setiap produk dulu berapa. Caranya tetap sama, nilai jual produknya, nilai jual total produknya dibagi total nilai jual semua produk join, yaitu 6M dibagi 8,1 M, ketemunya 74%, dan yang kenal ketemunya 25,9%. Nah, joint cost yang dialokasikan ini berapa? Nah, karena biaya joinnya
biaya produksi bersamanya turun karena apa ya, dibantu oleh nilai jual dari produk serat sawit, jadi kan 600 kan. 600 itu total joint cost-nya sekarang. Nah, kita kali aja 74% dikali dengan 600. Ya, bisa kali kan. Jadi kan joint cost-nya nanti dibagi menjadi CPU dan kernel ya. Untuk proporsi CPU, joint cost-nya akan menghasilkan 400 sekian juta dan untuk kernel 150 sekian juta. Nanti kan totalnya sekitar 800 juta kan. Nah, ini alokasi joint cost ya untuk CPU sebesar itu dan yang kernel sebesar yang ini. Sebesar 150 sekian juta. Nah, HPP per tahunnya itu gimana sih? Kita bagi aja. Joint cost dibagi jumlah ton. Jadi untuk alokasi HPP untuk produk CPU yaitu sebesar 700.000 dan yang kernel sekitar 500 sekian ribu. Nah, dari sini kita kan bisa melihat perbedaan yang menggunakan metode A yang di mana serat sawit itu dianggap sebagai pendapatan lain-lain, dan metode B yang di mana serat sawit mengurangi joint cost seperti itu. Nah, nanti silakan kalian elaborasi ya, kalian analisis, kalian kalian cari tahu konsep joint cost-nya tadi yang saya jelaskan di PPT bagaimana. Nah, jadi kan nanti manajemen bisa mengetahui misalnya saya sebagai manajer itu pasti saya akan memilih metode B. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan berkurang tuh atau lebih rendah daripada memakai metode A. Nah, sehingga misalnya kita bersaing di pasar, kita akan apa ya, harga jual per produknya akan lebih murah ya. Karena pasti kan kita akan mencari untung ya. Misalnya ini yang CPU untuk metode B saya jual 800.000. Nah, yang kernel sekitar 600.000. Berarti kan murah banget dong. Daripada metode A, nggak mungkin saya akan menjual CPU ini dengan harga 800.000 karena biaya HPP-nya aja 1 juta gitu loh. Nah, mungkin sebagian orang nanti akan melihat bahwa ini produknya akan semakin mahal ya, semakin mahal, semakin bagus. Bisa jadi nanti dengan kompetitor yang misalnya ada kompetitor yang lebih murah, berarti kan mereka memakai metode B ya. Nah, sama sama seperti produk kernel ya. Misalnya dengan kualitas yang sama ya, ceteris paribus gitu. Kernel ini saya jual harganya 600. Nah, nggak mungkin dong dengan metode A, dengan di mana serat sawit itu dianggap sebagai pendapatan lain-lain, saya jual 600. Soalnya kernel ini biaya pembuatannya aja 700 itu. Pasti mengalami kerugiannya. Nah, di sini manajer juga bisa apa ya, mengambil keputusan mematok harga berapa ketika dijual di pasar. Gitu. Hmm. Nah, nanti konsep yang saya jelaskan tadi bisa kalian elaborasi sendiri ya dengan perhitungan ini. Kenapa kok bisa gini? Oh, ternyata jawabannya seperti perhitungan ini. Begitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Itulah akuntansi biaya dengan sedikit kasus penentuan harga produk bersama dan produk sampingan. Oke, sekian terima kasih. Sampai jumpa.